Hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jutri Hardianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Adila dengan NIM 1238243034. Saya merupakan mahasiswi dari STAI Al-Kifayah Riau. Saya dari Prodi PGMI ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Jutri Hardianto terkait topik peristiwa reformasi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saksikan video saya. Reformasi adalah peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia yang memicu krisis politik, ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Beberapa rangkuman peristiwa penting dalam reformasi Indonesia meliputi 1. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 menyebabkan inflasi tinggi, kenaikan harga, serta pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Kondisi ekonomi yang memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap korup dan otoriter. 2. Tuntutan reformasi. Berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, menurut reformasi total dalam pemerintahan, terutama adalah penghapusan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembatasan masa jabatan presiden dan perubahan dalam sistem politik. 3. Demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota Indonesia. Puncaknya adalah ketika mahasiswa menduduki gedung DPR MPR pada Mei 1998, mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya. 4. Kerusuhan Mei 1998. Di tengah gejolak politik, terjadi kerusuhan besar pada Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain, yang menelan banyak korban jiwa dan kerusakan properti. Kerusuhan ini mempercepat desakan agar Soeharto turun dari kekuasaan. Yang kelima yaitu mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden, menandai awal dari era reformasi di Indonesia. Era reformasi setelah Soeharto lengser, pemerintahan baru memulai serangkaian reformasi, termasuk amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi, pemilihan umum yang lebih bebas, kebebasan pers, serta reformasi dalam berbagai lembaga pemerintahan. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sosial di Indonesia, menandai transisi dari rezim otoriter menuju perubahan yang lebih demokratis dan terbuka. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.